warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listia Putri Wulandari. Saya dari kelas F Malam dengan NIM 18612012997 ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Adapun tujuan dari pemasaran jasa adalah commercial service dan non-profit service. Commercial service, jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya, cuci mobil, di mana jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara mencucikan mobil konsumen tersebut. Yang kedua, non-profit service, jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Contohnya museum, di mana jasa ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang museum tersebut kepada konsumen tanpa mengincar laba. Adapun 4 dari karakteristik pemasaran jasa. Yang pertama, intangible atau tidak berwujud. Jasa yang tidak berwujud artinya tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Yang kedua, inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen terjadi ketika jasa diproduksi dan dikonsumsi oleh produsen dan konsumen tersebut pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, variabel atau berubah-ubah. Jasa yang diberikan seringkali berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikannya, kapan, dan di mana penyaji jasa tersebut dilakukan. Terus yang keempat, passivability atau tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Dalam hal ini jasa berbeda dengan barang-barang lainnya karena biasanya barang dapat disimpan dan digunakan dalam waktu berulang-ulang. Sedangkan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa tergantung dari permintaan pasar yang berubah-ubah atau tidak dapat terjadi berulang-ulang. Lalu ada jenis-jenis pemasaran jasa. Jenis-jenis pemasaran jasa ada 7 kriteria. Yang pertama, segmen pasar. Berdasarkan pada segmen pasar, jasa sering dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen akhir atau jasa kepada organisasi. Lalu ada tingkat keperwujudan. Yang kedua, kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria tersebut, jasa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rented good service, owned good service, dan non-good service. Rented good service adalah dalam jenis ini konsumen hanya menyewa dan menggunakan produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama waktu tertentu. Misalnya mobil, VCD, hotel, villa, apartemen, dan lain-lain. Owned good service artinya barang-barang yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan dan dipelihara oleh perusahaan jasa tersebut. Contohnya seperti jasa reparasi arloji, sepeda motor, komputer, pencucian mobil. Lalu ada non-good service. Jasa ini adalah jasa personal bersifat intangible yang ditawarkan kepada konsumen. Misalnya sopir, pengasuh bayi, dosen, tutor, pemandu wisata, ahli kecantikan, dan lain-lain. Lalu karakteristik yang ketiga adalah keterampilan penyedia jasa. Berdasarkan tingkat keterampilan jasa terdiri dari jasa profesional seperti konsultan manajemen, konsultan pajak, konsultan hukum, dokter, perawat, arsitek, dan lain-lain yang memiliki pelanggan yang selektif, dan jasa non-profesional misalnya supir dan security. Yang keempat, karakteristik yang keempat adalah tujuan organisasi jasa. Berdasarkan tujuan organisasinya, perusahaan jasa terdiri dari beberapa jenis, yaitu perumahan. Yang pertama, perumahan atau penginapan yang mencakup apartemen seperti apartemen, villa, motel, hotel, rumah. Yang kedua, operasi rumah tangga meliputi perbaikan rumah, reparasi peralatan rumah tangga, pertanaman.
Terus yang ketiga rekreasi dan hiburan, penyewaan dan tempat reparasi peralatan yang digunakan untuk aktivitas rekreasi dan hiburan. Yang keempat personal care, yang kelima perawatan kesehatan, yang keenam pendidikan swasta, yang ketujuh bisnis dan jasa profesional, yang ke-8 asuransi, 9 transportasi dan komunikasi. Lalu pada karakteristik yang selanjutnya adalah regulasi. Dari aspek ini jasa dapat dibagi menjadi regulated service, misalnya pialang, angkutan umum, dan perbaikan atau non-regulated service. Karakteristik yang keenam adalah tingkat intensitas karyawan. Berdasarkan tingkat intensitas karyawan, jasa dapat dikembangkan menjadi dua macam, yaitu equipment based service seperti cuci mobil otomatis, ATM, dan binatu, atau people based service seperti pelatih sepak bola, satpam, jasa akuntan, konsultan. Lalu karakteristik yang ketujuh ada tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Berdasarkan tingkat kontak ini secara umum jasa dapat dibagi menjadi high contact service seperti universitas, bank, dokter, dan jasa pegadaian, dan low contact service misalnya bioskop. Selanjutnya, ada strategi pemasaran jasa. Menurut Cutler dan Armstrong, perusahaan jasa yang baik perlu menggunakan strategi pemasaran untuk memposisikan dirinya secara kuat dalam pasar sasaran terpilih, yaitu yang pertama, rantai laba jasa. Dalam bisnis jasa, pelanggan dan karyawan jasa lini depan berinteraksi untuk menciptakan jasa. Hasilnya interaksi efektif bergantung pada keahlian karyawan jasa lini depan dan proses pendukung dan yang menyokong karyawan-karyawan ini. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus memusatkan perhatian pada keduanya, pelanggan dan karyawan, agar hasil perusahaan jasa dapat memahami rantai laba rugi sell from profit chain yang menghubungkan laba perusahaan dengan karyawan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengelola diferensiasi jasa. Perusahaan jasa bisa mendiferensiasikan antara jasa mereka dengan memiliki orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan yang lebih mampu dapat diandalkan melalui perkembangan lingkungan fisik yang baik di mana produk jasa dihantarkan atau dengan merancang proses penghantaran jasa baik. Yang ketiga, mengelola kualitas jasa. Perusahaan jasa dapat direferensikan dirinya dengan menghantarkan kualitas yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan pesaingnya, di mana penyedia jasa tersebut mengidentifikasi apa yang diharapkan pelanggan sasaran terhadap kualitas jasa yang dimilikinya tersebut. Lalu yang keempat ada mengelola produktivitas jasa. Dengan biaya yang meningkat cepat, perusahaan jasa dapat tekanan besar untuk meningkatkan produktivitas jasa. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti melatih karyawan lama dengan lebih baik atau mempekerjakan karyawan baru yang yang akan bekerja keras atau lebih terampil. Meningkatkan kualitas jasa mereka dengan mengurangi sejumlah kualitas jasa juga dapat mengindustrialisasikan jasa dengan menambah perlengkapan dan menetapkan standar produksi yang terakhir menjadi jasa menggunakan kekuatan teknologi. Sedikit dari penjelasan dari saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.